Oke, jadi hari ini yang pertama kita bahas kabar yang cukup greget antara China, Indonesia, dan Taiwan. Di mana baru-baru ini heboh bos. Media-media asing mewartakan bahwa Angkatan Laut Tiongkok dan TNI Angkatan Laut Indonesia akan melakukan latihan Angkatan Laut bersama di perairan sebelah timur Taiwan. Dan lokasi ini katanya cukup sensitif nih. Jadi area sensitif ditambah lagi digosok-gosok ya kan. Wah, gawat tuh. Nah, Taiwan pun bahkan kabarnya mengecam latihan ini dan mendesak Beijing untuk menghentikan hal ini yang disebutnya sebagai provokasi militer. Nah loh, lantas pertanyaannya, latihan seperti apakah itu? Mengapa hal ini malah jadi sensitif dan agak panas? Mengapa Taiwan malah tak terima? Dan kapal perang apa yang rencananya bakal dikerahkan oleh China dan Indonesia di wilayah tersebut? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Selasa 11 Agustus 2026, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok telah mengumumkan bahwa Angkatan Laut China dan TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan Angkatan Laut bersama di perairan sebelah timur Taiwan pada pertengahan Agustus ini bos. Nah, tak main-main, pengumuman itu pun kemudian diberitakan sejumlah media asing termasuk Reuters dan media China seperti CGTN. Bahkan dalam laporan yang beredar, China disebut akan mengerahkan kapal perangnya yaitu frigate Honghe. Sementara Indonesia mengerahkan KRI Gusti Ngurah Rai 332, frigate TNI Angkatan Laut bos. Artinya ya habis dari Jepang kemarin kayaknya Indonesia mau lanjut nih latihan dengan Tiongkok. Lalu sebenarnya latihan apa sih yang bakal mereka lakukan ya kan? Apakah Tiongkok dan Indonesia akan latihan serangan atau jangan-jangan latihan pendaratan amfibi nih? Nah, jangan tegang dulu bos. Jangan salah sangka ya kan? Jadi latihannya ternyata tidak seofensif yang dibayangkan. Beijing menyebut latihan ini sebagai navigation exercise dengan materi utama berupa latihan komunikasi dan pengisian ulang perbekalan di laut atau replenishment at sea bos. Jadi fokus latihannya adalah bagaimana kedua kapal dapat berkomunikasi, bernavigasi, berkoordinasi dan mempertahankan kemampuan operasi bersama ketika berada jauh dari pangkalan. Kemudian juga tidak ada pengumuman mengenai latihan serangan, invasi maupun pendaratan amfibi apalagi terhadap Taiwan ya kan. Indonesia mah nggak ikut-ikutan bos, itu urusan China dengan Taiwan. Namun justru disinilah pertanyaan besarnya muncul nih. Jadi kalau latihannya hanya komunikasi, navigasi dan logistik, mengapa latihannya malah dilakukan di perairan sebelah timur Taiwan? Udah tahu ini wilayah sensitif ya kan? Ditambah digosok-gosok, takutnya bergetar pula ya kan. Malahan Taiwan kini sampai mencak-mencak no, mengecam bos. Bagaimanakah itu? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi mengapa ini jadi heboh bahkan Taiwan sampai mengecam? Jawabannya ada pada geografi, lokasi dan timingnya bos. Jadi perairan timur Taiwan ini kan langsung mengarah ke Pasifik Barat nih. Sebuah kawasan yang sangat strategis dalam kalkulasi keamanan Tiongkok, Taiwan, Amerika, Jepang, dan negara-negara kawasan. Terlebih lagi, latihan China Indonesia ini diumumkan ketika Taiwan sedang melaksanakan latihan militer tahunan Hankuang yang mensimulasikan respon terhadap kemungkinan serangan Tiongkok. Maka melihat rencana latihan Angkatan Laut Indonesia dan Tiongkok ini, meskipun hanya sebatas navigation exercise, tapi Taiwan langsung bereaksi keras nih bos. Pada Selasa malam 11 Agustus, Mainland Affairs Council atau MAC Taiwan mengecam rencana tersebut sebagai provokasi militer katanya, dan meminta Beijing menghentikan tindakan yang dianggap merusak status quo. Taiwan pun menuduh China sedang mencoba menciptakan kesan kepada komunitas internasional bahwa Beijing memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan. Bahkan MAC Taiwan menggunakan ungkapan yang cukup tajam. Sebutannya sih latihan, tapi kenyataannya ini ekspansi. Nah, begitulah kira-kira pernyataan keras Taiwan bos. Menariknya, pejabat intelijen militer Taiwan, Wu Tianzhen,
mengatakan pada Rabu 12 Agustus ini bahwa kapal Indonesia yang disebut China kemungkinan sedang dalam perjalanan pulang dari Jepang. Nah, betul kan kata admin tadi? Dan kini berada di sekitar 70 hingga 80 mil laut dari Taiwan. Menurutnya, secara militer latihan tersebut tidak berdampak langsung terhadap Taiwan, tapi tetap memiliki signifikansi geopolitik. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, negara kita sendiri jelas nggak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, bos. Tapi memiliki hubungan ekonomi dan kepentingan ketenaga kerjaan yang sangat besar di Taiwan. Karena lebih dari 300.000 pekerja migran Indonesia kini berada di Taiwan. Namun ya, setahu Mimin, Indonesia ini memang mendukung prinsip One China Policy, bos. Jadi kebijakan satu Cina yang artinya ya mengakui bahwa Taiwan itu bagian dari Cina daratan, ya kan? Jadi secara militer mungkin ini hanya latihan navigasi, tapi yang jadi masalah secara geopolitik memang sih nggak bisa kita pungkiri, bos. Lokasi dan waktunya membuat kapal perang Indonesia ini seolah-olah nanti berada di tengah salah satu papan catur paling sensitif di Indonesia. Dan sekarang pertanyaannya di benak Mimin cuma satu, bos. Apakah ini benar-benar sekedar latihan rutin TNI Angkatan Laut dengan mitra dari Tiongkok, atau Tiongkok ini malah sedang memanfaatkan latihan bersama ini untuk mengirim pesan strategis dari sisi timur Taiwan? Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Nah, lanjut sekarang kita bahas kapal perangnya nih. Jadi, menurut artikel tadi kan, China katanya akan mengerahkan kapal perang Honghe dan TNI Angkatan Laut akan mengerahkan KRI Gusti Ngurah Rai 332. Nah, kalau KRI Gusti Ngurah Rai 332 ini kan kemarin habis latihan bersama di Rusia, ya kan, di Vladivostok, dan kemudian lanjut singgah ke Jepang. Dan kini katanya sedang berada di dekat perairan Taiwan. Jadi ini adalah kapal frigat kedua kelas Marta Dinata PKR Sigma dari Belanda, bos. Jadi buatan Londo asli nih, bukan Londo Irang ya. Kemudian kita bahas kapal dari Tiongkok. Nah, ini yang cukup greget nih. Setelah admin ceki-ceki, frigat Honghe ini ternyata adalah kapal frigat rudal tipe 054A yang bernomor lambung 523. Kementerian Pertahanan Tiongkok menyebutnya sebagai bagian dari generasi kelima kapal yang mewarisi julukan Sea Tiger. Kapal ini pun masuk dinas pada tahun 2023 dan bobotnya sekitar 4.000-an ton. Yang menarik, Honghe ini bukan sekedar kapal yang dipakai untuk patroli dekat-dekat pantai doang, bos. Bukan. Kapal ini pun terbukti sudah mampu melakukan operasi jarak jauh, di mana pada periode 2024 sampai 2025 Honghe telah menjadi bagian dari Satuan Pengawal Laut China ke-47 yang beroperasi menuju Teluk Aden untuk misi pengawalan dan anti pembajakan. Kemampuannya pun lengkap nih, bos. Honghe adalah frigat multirole. Dia punya rudal HQ-16 untuk pertahanan udara, kemudian rudal anti kapal mungkin YJ-83 untuk menyerang kapal permukaan, kemudian meriam 76 mm senjata serbaguna, kemudian juga ada senjata CWS 30 mm tipe 730 untuk pertahanan jarak dekat, dan juga ada torpedo untuk perang anti kapal selam. Jadi kapalnya pun cukup ngeri-ngeri sedap nih. Nah, akankah latihan ini dilanjutkan, dan bagaimana sikap Indonesia menanggapi kecaman Taiwan? Kita nantikan saja berita selanjutnya, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.